Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya taati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bercerita kesempurnaan Nabi Muhammad, sepanjang apapun ceritanya, maka tidak mampu untuk menceritakan secara sempurna. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad itu adalah adilul Quran, Qarinul Quran. Allah berfirman, "Waja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang dari Allah kepada kalian cahaya. Mufassir Al-Mufassir Al-Azim Imam Tabari katakan ini maksud cahaya itu Muhammad. Tidak usah dijelaskan. Saya tidak senang jerit-jerit. Tidak usah dijelaskan biar tidak berubah ini suaranya. Waja'akum nurun minallah, datang kepada kalian nur, cahaya. Ini maksudnya Muhammad. Wa kitabun mubin, yaitu maksudnya Al-Quran. Quran itu nggak bisa habis Pak kalau dimaknai secara biasa, nggak bisa. Walau kana al-bahru midadan di kalimat rabbi, bila kana al-bahru midadan di kalimat rabbi, la kana bahru qabla an tafada kalimat rabbi walau jitna bimithlihi madada. Lautan menjadi tinta untuk mencatat kalimat Allah, habis lautannya didatangkan lautan lagi, gak habis kalimatnya Allah. Begitu juga Nabi Muhammad, gak bisa Pak orang mensifati Nabi Muhammad dengan sempurna, gak akan bisa. Karena itu nur min Allah, cahaya dari Allah, gak akan bisa mampu manusia. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Itu berbeda. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sifatul madbu. Di diri Rasulullah itu semuanya adalah contoh yang baik, tauladan. Cuma siapa yang menjadikan Nabi itu tauladan? Siapa yang mampu mengikuti Nabi? Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini sifatul atba'. Sifatnya orang-orang mengikuti Rasulullah itu yang bisa menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, berharap ridha Allah, ikhlas, nggak ada tendensi, nggak ingin dihormati, nggak riak, nggak sombong, berharap ridha Allah. Kenapa? Karena Nabi itu tulus, nggak minta dibayar. Sekarang jadi guru aja minta dibayar kok. Kalau Nabi nggak minta dibayar. Nabi itu takmir masjid, ngatur masjid Nabawi itu nggak dibayar. Dai nggak dibayar, malah disuruh ngomongkan. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan, aku nggak minta dibayar, nggak minta dibalas. Kalau mau membalas, ya hormati keluarga, hormati keluargaku, hormati ahli baitku, dawil gurba, kerabatku. Mau balas ya itu, nggak perlu, Nabi tidak balasan. Mau balas apa sama Nabi? Mau balas dunia? Nabi udah dikasih Pak kunci kunuz dunia ini dikasih sama Nabi.
Nabi, tapi Nabi nggak mau. Arada li Jibril an yaj'ala Makkah dhahaban li. Jibril itu menawarkan kepada aku batu-batu di Mekah ini bisa jadi emas kalau aku mau. Apa itu? Aku nggak mau. Walakin aju yauman wa ashwa yauman. Yang aku pingin lapar sehari, kenyang sehari. Satu saat Siti Aisyah ini melihat Nabi ini nggak tega. Melihat Nabi ini nggak tega Siti Aisyah. Kenapa? Karena kadang-kadang mengganjal di perutnya itu dengan batu diikat untuk menahan lapar. Sampai ditegur, ya Rasulullah, ana tastaqim rabbaka yut'imak. Tidakkah Anda mohon kepada Allah untuk dikasih makan? Maka Allah kasih makan. Nabi Isa yang minta diturunkan jamuan dari langit turun, Habibullah. Kenapa nggak minta sama Allah untuk kasih makan, rezeki makan? Allah akan kasih. Ya Nabi, ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriyani jibala Makkah dhahaban la ajraha li. Aisyah, kalau aku minta kepada Allah gunung-gunung ini untuk jadi emas bagi aku, Allah akan jadikan. La ajraha li itu. Walakin ikhtartu fadla dunya ala ghinaha. Tapi pilihanku memang aku pingin hidup gak mau kaya di dunia. Itu semua. Kok gak sama sama Nabi? Minta sama Allah dikasih, tapi kan gak mau. Di dunia gak mau Nabi. Mau doakan sama Nabi, mau doakan apa ini sama Nabi? Diampuni dosanya, tidak diampuni. Dia firmanullah mata qadama min dzalika wa mata akhar. Oh supaya Allah merahmati Nabi. Udah Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengar Nabi, kasihan yang dengarkan. Apa ini ngomong, nggak mau dengarkan. Kalau nggak mau dengar, tak apa-apa pulang. Nah, mau doakan apa sama Nabi? Mendoakan masuk surga. Surga itu tidak boleh. Para nabi nggak boleh masuk kecuali dengan Nabi Muhammad sendiri. Kalau Nabi masuk, baru yang lainnya boleh masuk. Qara'tu baba jannah, faqala li khazina man bil bab, faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Aku ketuk pintu surga, maka yang menjaga surga bertanya, siapa ini yang ketuk pintu surga? Aku katakan aku Muhammad. Ya, aku memang ditugas oleh Allah, kata malaikatnya, untuk tidak boleh membuka kecuali kepada siapapun kecuali setelahmu, kecuali engkau wahai Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wal yaumil akhir. Yang bisa menjadikan Nabi itu sebagai panutan adalah orang yang berharap keberuntungan, kebahagiaan di hari akhir, di kiamat. Nabi itu mah zuhud kok Pak. Rumahnya Nabi itu kalau dimasuki orang berdiri, tangannya ke atas ini sudah nyundul tapi nggak ada istimewa rumahnya Nabi. Nabi itu kalau sholat malam di rumah itu mau sujud itu kaki istrinya diangkat, disisihkan. Kenapa? Sempit kamarnya. Lantai rumahnya Nabi itu tanah. Tempat tidurnya Nabi itu dari pelepak rumah. Kenapa? Nggak mau sibuk urusan dunia. Wal yaumil akhir. Karena pikirannya adalah untuk hari kiamat, untuk nanti akhirat. Itu ketika Sayyidina Umar nangis sama Nabi, melihat Nabi bangun tidur merah semuanya karena tidur di atas pelepak rumah. Nangis Sayyidina Umar. Raja-raja kafir Kisra Rum,
Faris, Persia, mereka tidur di kasur yang empuk, mereka syirik, mereka musyrik, mereka kafir. Anta habibullah, ente kekasih Allah, tidur di atas lompat kurma. Nabi, amatan tuh ya Umar. Antaku dalam dunia wal akhirah. Umar, apa kamu nggak senang? Allah kasih mereka dunia, kita dikasih surga. Mama dunia ila karajibin sara fi yawmin saifin fastadalla sa'atan tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku ini hidup di dunia ini seperti orang musafir di tengah jalan, pengen istirahat sejenak, nggak cari hotel, cari pohon yang rindang, tidur sejenak. Setelah itu ditinggalkan pohonnya, berangkat ke tempat tujuan. Kita ini mampir di dunia, kata tadi, seperti musafir yang tidur sebentar atau istirahat sebentar. Kita ini sebentar di dunia, bentar lagi kita berangkat lagi. Tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita adalah surga. Kalau kita kan punya dunia tujuan, karena itu segala-galanya kita cari di atas dunia dengan segala cara, maka kadang-kadang haram. Karena itu yang dia cinta dunia, ambisi duniawi. Nggak mungkin yang bisa nyontoh Nabi lah, nggak mungkin. Yang ada orang dirinya ngerentangkan duit duniawi, nipu duniawi, sumpah palsu duniawi, makan harta anak yatim duniawi. Nggak bisa kata Nabi. Nabi dipikirnya wal akhir, bukan dunia. Wa dzakarallaha katsira. Yang bisa menjadikan Nabi itu adalah sebagai panutan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, Pak, berzikir. Karena itu kita diajari sama Nabi. Sebelum makan ada bacaannya. Tengah-tengah makan ada anjurannya. Setelah makan ada doanya. Minum juga begitu. Setelah minum juga begitu. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Sebelum tidur, bangun tidur, dzikrus sabah, dzikrul masa, qiyamul lail, salat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, dikit. Diajari. Ini dilakukan enggak? Makannya makan, tapi dikirnya enggak. Minum juga, dikirnya enggak. Karena itu orang yang demikian ini sulit untuk menjadikan Nabi sebagai panutan yang banyak zikir. Yang kita ingat bukan zikir, Pak, rokok, Pak. Singgung gimana? Coba sampai hitung ya, sampai nyedot sama nyembul rokok itu berapa ratus kali, mungkin berapa ribu kali satu hari. Berapa Pak sampai? Ganti sholawat, tak mimpi Rasulullah. Ingin kumpul sama Nabi ada di akhirat, minim sholawat, Pak. Agrabukum minni manzilan yaumil qiyamah aktarukum alaihi sholatan. Sholawat. Kok akhirnya dikumpul di direktur udah jarang kapok. Ayo semangat kita untuk menjadi pengikut Rasulullah. Kriterianya ikhlas, berharap kepada Allah. Yang kedua, tujuan utamanya ada kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat Allah nyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nah, ini sifatul maqbul. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad. Bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras sama orang kafir dalam akidahnya. Duduk ngamplongi orang kafir, bukan bakar rumahnya. Masalah akidah, etikot, keyakinan keras, nggak toleran. Lakum dinukum, agama masing-masing.
La a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud. Inti nggak usah ibadah seperti kita, anak nggak mau ibadah seperti kamu. Jadi Tuhannya lain, cara ibadahnya lain. Kita nggak mau kasih salam dengan caranya kamu. Kita punya salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kita berdoa bukan punya cara sendiri, nggak ada dicampur-campur. Nah, asyidda al-kufar ruhama bainahum, sesama muslim kurang lebih ya perbedaan sama muslim kurang lebih. Nggak mau kunut, nggak mau tahlil silahkan. Yang nggak mau tahlil, nggak usah kamu bicarakan orang yang tahlil, nggak usah kamu bicarakan yang mau orang yang maulid. Udah kurang lebih sama muslim itu hama bainahum. Apalagi urusan duniawi. Masya Allah, ruhamahu bainahum. Ini enggak sama orang Islam tukaran tok. Mesra sama yang bukan Islam. Bukan gitu sifatnya pengikut Rasulullah. Kemudian bagaimana sifatnya pengikut Rasulullah? Tarahum ruk'an sujada. Banyak rukuk, banyak sujud. Bukan banyak main kartu, bukan banyak main sekak, bukan banyak main biliar, bukan main futsal istiqomah. Tarahum ruk'an sujada. Yang bersama Nabi itu ada banyak sujud, banyak rukuk. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya kelihatan Pak nur daripada sujud. Kok sampai di rumah tuh baca mulai kocok. Ono ndak athar sujud ini? Hah? Apa yang ada di belakang muka kita ini? Nomotoi delopo, gitu. Kau pengen ngomong apa? Cangkem ini ngomong apa? Pikirin itu yang ada nampak di wajah kamu. Karena itu para aulia Allah itu melihat wajah kita, ini tahu Pak, kita ini orang soleh enggak. Kenapa? Daripada perbuatan kita akan nampak. Sing kau lihat film porno kelihatan di wajah kamu. Yang kamu dengarkan musik-musik kelihatan di wajah kamu. Yang kamu omongkan adalah kebohongan kelihatan di wajah kamu. Tapi mereka mengikut Rasulullah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak dari wajahnya adalah bekas sujud, duduk ireng tapi nur yang ada di wajahnya. Lihat orangnya langsung ingat sama Allah. Nggak perlu nasihat, belok tok yang maksiat itu bisa taubat. Yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka banyak sujud karena berharap ridho Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita koreksi diri kita termasuk walladzina ma'ahu apa enggak? Orang-orang bersama Nabi Muhammad apa enggak? Kita termasuk dibandingkan arju Allah yang akhir wa dzakarallahu katsiran atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau sampai nyeritakan Nabi Muhammad, wah nggak kira cukup ini sudah. Koreksi diri kita berusaha menjadi pengikut Rasulullah sampai insya Allah bersama Nabi sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya kita kumpul sampai di hari kiamat insya Allah Nabi menjadi saksi kita mencinta Rasulullah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita menjaga cinta ini dengan ittiba dengan Nabi, at-takhallul bi akhlaqi wa tazayyun zayyid. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.